Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas salah satu statement dari seorang menteri yang jelas terkenal lah ya, mengenai pergi ke luar negeri itu nasionalismenya diragukan gitu. Apakah pergi ke luar negeri sebagai pelajar asing atau sebagai pekerja asing itu dianggap tidak nasionalis gitu, atau nasionalisme perlu dipertanyakan. Karena kata nasionalisme itu sendiri menurut KBBI adalah merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi kalau ada orang Indonesia kerja atau kuliah di luar negeri, itu bukan berarti tidak punya nasionalisme, itu bukan berarti tidak mencintai negaranya sendiri, melainkan lagi LDR ya. Jadi orang Indonesianya lagi LDR-an nih. Di mana LDR-nya? Di Jepang mungkin salah satunya, atau di Korea, di Cina, di Amerika, ya terserah. Lagian ya, orang-orang Indonesia yang kuliah atau kerja di luar negeri, anggaplah dalam beberapa bulan atau setahun lah paling enggak gitu kan. Nah, mereka kan pulang-pulang bawa yen ya. Biasanya juga duitnya lebih gitu kan. Nah, yen yang mereka pakai buat apa? Ya buat jajan di Indonesia lah. Yang untung siapa? Ya UMKM yang ada di Indonesia. Apalagi kalau misalnya mereka orang-orang Indonesia yang kangen banget sama soto ayam, kangen banget sama pecel lele. Nah itu kan pasti bakal belanja banyak pecel lele, belanja banyak soto ayam, atau apapun itulah. Berarti yang cuan siapa? Ya Indonesia lah. Lagian kan orang-orang yang kerja di luar negeri juga kan disebutnya katanya sebagai pahlawan devisa. Masa pahlawan dianggapnya nggak nasionalis nih, gimana sih? Daripada kerja di kementerian terus malah merusak negara sendiri. Nah itu apakah nasionalismenya tidak perlu dipertanyakan apabila seorang menteri melakukan korupsi? Bagi kamu orang-orang yang mikir kalau orang Indonesia yang belajar di luar negeri atau bahkan kerja di luar negeri itu nasionalismenya perlu dipertanyakan lah, atau dibilang pengkhianat lah, bikin brain drain lah, segala macamnya, sini gua kasih tahu 8 perspektif tentang orang-orang yang bekerja di luar negeri. Karena gue pernahnya kerjanya di Jepang, jadi gue kasih tahu perspektif gue yang pernah kerja di Jepang. Yang pertama, orang Indonesia yang bekerja di Jepang itu punya kesempatan berkarir dan gaji yang cukup tinggi lah. Memang sih ada juga menteri yang jabatannya lumayan tinggi gitu, bilangnya wah kalau di luar negeri mah nggak bakalan jadi first class gitu kan. Justru buat gue sendiri, negara yang bagus adalah apabila mau kelasnya apapun itu bisa hidup dengan layak, hidup dengan nyaman. Lah kalau tiba-tiba PPN dinaikin, tahu-tahu nggak jadi naik, tahu-tahu gasnya mesti diambilnya jalan kaki jauh, udah ngantre belum tentu dapet, sampai ada yang meninggal, itu ya gimana gitu. Di Jepang sendiri kenapa banyak banget terbuka lapangan kerja? Ya karena di satu sisi jumlah penduduknya itu makin sedikit, anak mudanya juga makin sedikit. Anak mudanya juga kalau misalnya ada, biasanya mereka tidak terlalu tertarik kerjaan tertentu gitu, kayak jadi perawat lansia gitu. Kayaknya nggak pernah sih saya berapa kali ketemu orang Jepang gitu ya, kalau saya ngajak ngobrol, udah lulus kuliah mau ngapain gitu kan, nggak ada satupun yang ngejawab oh saya mau jadi perawat lansia gitu. Kalau mau jadi suster sih ada ya, mau jadi perawat gitu ada, tapi kalau spesifik jadi perawat lansia kayaknya enggak deh. Kayaknya merekanya juga nggak terlalu minat ya, kayak ngapain sih nyebokin kakek-kakek, nenek-nenek buat dapat duit doang gitu kan. Adapun kerjaan-kerjaan yang gajinya tinggi di Jepang itu salah satunya adalah dari teknik ya, engineer, kesehatan, dan pelayanan. Nah itu lumayan tuh ya, biarpun kalau misalnya di pelayanan kayak di perhotelan itu nggak boleh minta tips atau nggak boleh nerima tip, tapi ya tetap bisa hidup layak lah ya. Memang biaya hidup Jepang lebih tinggi daripada Indonesia, tapi ya selisih gajinya tuh lumayan lah. Kalau minasan mau nabung gitu, mungkin ya kalau misalnya nggak terlalu rajin 2 bulan sekali buat pulang pergi Indonesia Jepang bisa lah. Nah kalau di Indonesia pakai UMR Bekasi deh ya, kayaknya paling tinggi deh se-Indonesia. Nah UMR Bekasi dengan tinggal di Bekasi, berapa kali nabung supaya bisa berangkat ke Jepang bolak-balik? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut ke perspektif kedua mengenai pengembangan kemampuan dan pengalaman ya. Jadi apa ya, karena di Jepang sendiri negaranya juga udah maju, jadi fasilitas-fasilitasnya itu udah banyak banget, lengkap ya. Bahkan orang yang ngegembar-gemborin pakai BPJS, berobat di rumah sakit Indonesia gitu, ujung-ujungnya berobatnya di rumah sakit luar negeri gitu kan ya. Karena memang beberapa negara kualitas
rumah sakitnya, alat-alatnya itu lebih bagus dibandingkan Indonesia. Itu baru dari segi teknologi, belum dari segi etos kerja ya. Makanya kalau orang-orang Indonesia tuh kadang istilahnya satu kerjaan untuk satu orang, nah di Jepang tuh kadang satu orang buat sekian kerjaan gitu. Jadi benar-benar aman. Kalau misalnya si ini nggak masuk, wah gimana dong, ya udah digantiin aja sama si yang lain gitu kan. Udah gitu dari segi struktur korporasi juga jelas ya dibandingkan beberapa perusahaan Indonesia mungkin ya, yang tahu-tahu tiba-tiba lay off gitu, bikin startup lay off gitu. Katanya unicorn, tahu-tahu banyak yang di lay off. Katanya unicorn tapi tiba-tiba jualan pulsa. Ya ampun, jualan pulsa bang, nggak usah bikin startup, gua juga bisa pakai HP gua jualan pulsa. Pokoknya mantap banget dan bisa bekerja di Jepang tuh bisa meningkatkan skill tentunya. Terus juga dari segi kedisiplinan ya, minasan yang suka ngaret-ngaret bilang, oh karena macet, wah karena hujan, wah karena abibu bebo. Nah di Jepang nggak ada ceritanya kayak begitu-gitu ya. Jadi bahkan kalau perlu ada badai sekalipun minasan berangkat, mentalnya itu dilatih sekali. Jadi nggak ada ceritanya ya namanya juga macet, kita juga paling dimaafin lah namanya macet gitu. Enggak ya, maksudnya bukan berarti nggak dimaafin karena macet atau gimana. Atau di Jepang juga nggak ada macet gitu kan, rata-rata naiknya kereta. Kalaupun terlambat, mungkin karena keretanya lambat, itu pun ada kupon khususnya ya. Jadi minasan tinggal minta aja ke pihak stasiun keretanya, nanti dikasih tuh buat diserahin ke atasan minasan. Kalau minasan terlambat, bukan karena kesalahan minasan sendiri, melainkan kesalahan ada kesalahan teknis dari keretanya lah. Belum lagi untuk urusan profesionalisme. Waduh, nggak cuma Jepang ya. Saya kan pernah nyobain transit di Korea gitu, Korea Selatan ya, bukan yang Utara. Itu apa ya? Lagi ngambil koper, ngecek-ngecek ini itu, masa staff-staff di bandaranya pada saling ngobrol kayak ngegosip gitu lah, nggak ngerti, itu ribet banget gitu. Kayak sibuk sendiri. Atau waktu saya belanja beli donat apa cemilan nih, pokoknya di bandaranya sana, kok mukanya ngejutek ngelayanin saya gitu. Ini sih nggak pernah ya. Kalau di Jepang tuh mau kayak gimana pun kondisi si pelayannya itu pasti bakal ngelayanin dengan penuh senyuman ya, penuh niat untuk melayani gitu loh. Ya karena kan minasan bayangin aja kalau minasan ke Alfamart, Indomart atau Family Mart atau ke Lawson, emang minasan pernah mikirin, mbaknya ini habis diputusin nggak ya? Jangan-jangan keluarga mbaknya ada yang meninggal, yaudah deh aku beli banyak, enggak kan? Yang minasan pikirin apa sih? Ada ciki nggak ya? Oh ada, berapa harganya? Oh oke, gue bayar gitu. Males nggak kalau misalnya tiba-tiba minasan mau bayar, muka dari kasirnya tuh ngejutek gitu, ngomel, atau malah lagi nangis gitu kan, nanti air matanya ngenain jajanan minasan gitu kan, nggak profesional itu namanya. Jadi ya sangat menjunjung tinggi profesionalisme lah di Jepang. Perspektif yang ketiga adalah dari segi kualitas pendidikan ya, untuk kalian yang mungkin mau lanjut kuliah ke Jepang gitu misalnya, atau ke negara manapun, itu kualitas pendidikannya jelas bagus banget ya. Nggak ada tuh ceritanya kayak di sebuah negara namanya sih Institut Teknologi, tapi sampai sekarang nggak pernah tuh yang namanya bikin roket buat ke bulan atau bikin teknologi nuklir yang oke atau gimana gitu kan. Malah bikin pinjol buat mahasiswanya biar pada ngutang ya, kayak orang-orang di Amerika gitu yang ujung-ujungnya kebanyakan ya nggak bisa lunasin utang kuliah mereka gitu sampai mereka udah nggak ada di dunia gitu. Ngapain? Udah gitu standarisasi universitas luar negeri seperti Jepang itu juga biasanya tinggi ya, jadi nggak sedikit universitas Jepang yang masuknya itu sulit, apalagi kalau misalnya masuknya mau pakai jalur beasiswa. Waduh, salut deh ya kalau misalnya ada yang bisa sampai lolos kayak Jerome Pauline dan semacamnya gitu. Tapi kalaupun nggak sampai dapat beasiswa sekalipun gitu, akhirnya minasan ya mati-matian pakai duit minasannya sendiri gitu, nabung dan segala macamnya, ya paling nggak minasan punya daya tarik yang berbeda dibandingkan orang-orang yang cuma lulus di Indonesia aja gitu. Ya pun nggak semua perusahaan terlalu melirik bagian itunya ya, bagian pernah kuliah di luar negerinya. Cuman ya bedalah, walaupun sebagai gantinya karena minasan pernah kuliah di luar negeri, tentunya ya, ekspektasi perusahaan juga akan bakal sangat tinggi ke minasan. Siap nggak? Perspektif yang keempat adalah dari segi kemampuan berbahasa. Ya mungkin minasan di Indonesia selain bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya adalah yang bisa bahasa Inggris mungkin ya. Nah, cuman begitu minasan ke Jepang, ya nambah lagi tuh yang namanya bahasa Jepang ya. Kata salah satu website atau channel YouTube juga bilang kalau bahasa Jepang itu termasuk bahasa tersulit
keempat di dunia ya. Apalagi bahasa Jepang itu sendiri kan juga istilahnya, kalau bahasa Jawa tuh ada yang namanya kromo-kromonya. Nah itu ya, Songkeigo, Kenjogo, lumayan sulit ya untuk dipelajari. Jadi kalau misalnya sampai bisa itu wah top. Dan tentunya kerjaan minasan bakal berbeda sama orang-orang yang cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah gitu ya. Perspektif yang kelima adalah dari segi koneksi dan relasi. Namanya minasan berkarir di negara orang ya, apalagi negara kayak Jepang gitu kan, yang datang ke sana nggak cuman orang Indonesia ya, bisa jadi minasan ketemu orang Vietnam, orang Filipina, orang Cina, orang Korea Selatan, orang Laos, orang Myanmar dan segala macamnya, di mana ya minasan bisa berteman dengan mereka gitu. Jadi misalnya bingung nih tahun ini mau kemana lagi ya kan, ke Indonesia udah misalnya gitu kan, mau coba ke negara lain, si ini ada di negaranya nggak ya, si itu ada di negaranya nggak ya, atau dia mau pulang kampung kapan nih, ikut boleh nggak ya gitu. Nah kalau minasan teman-temannya orang Indonesia doang ya mentok-mentok ketemu di sini yuk, di situ yuk, maksudnya kayak apa ya paling jauh paling antar kota gitu kan, kecuali kotanya mungkin di Papua gitu ya, yang bahkan ISOS kita aja kesusahan buat bisa terbang ke Papua gitu, padahal dia pengen banget kan. Nah ya udah kayak gitu aja. Tapi kalau minasan punya teman dari Prancis, punya teman dari mungkin Jerman, itu kan wah boleh gitu kan, jadi paling nggak ada tour guide gratisan buat minasan. Lalu perspektif keenam itu mengenai perkembangan karir dan finansial. Jadi mau dibilang orang Indonesia cuma bisa di kelas 1, kelas rendahnya doang, nggak bisa ke first class dan semacamnya, itu nggak sepenuhnya benar ya, karena murid gue sendiri ada yang udah berangkat ke Jepang dan dia direkrut juga sebagai HR-nya. Awal-awal mungkin pekerja biasa ya, teman belum ada setahun udah direkrut sebagai HR-nya. Jadi dia juga yang wawancara, yang nge-interview orang-orang Indonesia yang mau bekerja juga di perusahaannya dia gitu. Jadi bisa ditanya langsung. Itu baru satu. Ada lagi murid saya satu lagi, dia bahkan ya mungkin karena udah pernah ke Jepang sebelumnya ya, jadi begitu dia ke Jepang lagi di perusahaan yang berbeda padahal nih, dengan visa yang berbeda, dia justru diangkat jadi yang namanya shunin. Shunin tuh lebih ke kayak penanggung jawab lah. Jadi bisa dibilang kalau misalnya itu restoran ada kenapa-napa ya dia bisa handle semua masalah yang ada di restoran tersebut gitu loh. Dan bahkan dia bilang sendiri kalau perusahaannya tuh punya rencana buat ekspansi ke negara seperti Norwegia, atau membuat kebijakan tentang membuat restoran yang halal di Indonesia kayak gitu-gitu. Intinya mah mau di kelas berapapun minasan itu juga atau karena orang Indonesia atau karena orang Jepang, bukan, tapi karena minasannya yang berusaha. Toh minasan juga berusahanya kan nggak pakai nuntut orang karena manggil minasan itu lord kan. Jadi pengalaman kerja di Jepang itu sangatlah bagus ya, sangatlah penting, dan pastinya bakal bermanfaat banget apapun pekerjaannya yang minasan ambil ya. Mau itu dari segi sekedar araiba, kerja di pabrik, atau kerja sebagai perawat lansia, itu pasti akan sangat bermanfaat buat minasannya itu sendiri nanti. Apalagi kalau kerjanya bagus dan konsisten stay di satu perusahaan ya. Ya gampangnya sih, misalnya minasan mau buka pabrik nih. Wah, aku juga mau buka pabrik salad nih di Indonesia, tapi bergaya Jepang now. Nah, minasan butuh orang-orang yang berpengalaman bekerja di pabrik salad di Jepang. Terus tiba-tiba ada dua kandidat nih. Yang satu pernah juga kerja di perusahaan Jepang, di pabriknya, tapi cuma setahun terus pindah. Sama satu orang yang 5 tahun kerja di perusahaan yang sama tersebut. Minasan pilih mana coba? Ayo. Jelas yang udah 5 tahun dong. Ngapain milih yang cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Kalau bisa ada yang 5 tahun stay, karena ya biasanya perusahaan-perusahaan di Jepang sendiri juga menjunjung tinggi yang namanya loyalitas. Belum lagi banyak juga kan investor-investor Jepang yang suka datang ke Indonesia gitu kan, untuk invest sana sini atau akuisisi perusahaan sana sini, seperti MUFG yang mengakuisisi Danamon, atau SMBC yang mengakuisisi Genius dan semacamnya. Itu juga baru 2 contoh ya, banyak banget sebenarnya perusahaan Jepang yang mengakuisisi beberapa perusahaan Indonesia, cuman emang nggak begitu kedengaran aja di kuping minasan. Lalu perspektif yang ketujuh adalah mengenai dukungan hidup ya. Jadi misalnya minasan bekerja di perusahaan Jepang atau bahkan sekedar belajar juga di Universitas Jepang tuh biasanya minasan juga dapat asuransinya ya. Itu baru dari segi asuransi, belum bonus ya, belum juga biaya pensiun. Apalagi kalau misalnya minasan memiliki anak tuh, bahkan ada perusahaan di Jepang yang tiap minasan punya anak dikasih 30.000 yen. Gile, gimana nggak bikin anak mulu coba. Udah gitu kalau tinggal di Indonesia, kerja di Indonesia kan biasanya gaji 6 juta lah misal gitu kan, 6 juta atau 5 juta. Nah itu kan udah termasuk ongkosnya minasan kan, jadi transportasinya pakai apa ya minasan sesuaiin tuh sama
gajinya minasan gitu kan. Makanya banyak orang Indonesia yang pakai transportasi umum, yang pribadi juga nggak sedikit sih ya, cuman ya beda lah sama di Jepang yang ongkos transportasinya itu terpisah ya sama gaji. Jadi misalnya transportasi itu di total sebulan 1 juta gitu misal ya, gaji minasan 5 juta plus transportasi 1 juta, jadi totalnya tuh 6 juta sebulan. Itu tuh kalau di Jepang tuh modelnya kurang lebih kayak begitu, nggak kayak Indonesia yang nih gaji 5 juta udah kamu ongkos apa segala macam sesuaikan aja sama budget 5 juta yang kamu punya gitu dari gaji. Kayaknya enak kan tinggal di Jepang, kerja di Jepang. Terakhir adalah kenyamanan dari urusan imigrasi gitu. Jadi kalau misalnya minasan mau ke Jepang, sekarang tuh visanya banyak ya, selain jadi visa pelajar ya, tanpa perlu beasiswa pun ya minasan bisa ambil visa-visa seperti pemagang, Tokutegino, sampai Gijinkoku gitu. Jadi varian visanya tuh banyak menyesuaikan skillnya minasan gitu, kemampuannya minasan ya. Mau nggak mau harus punya skill kalau mau kerja gitu ya. Kalau nggak punya skill ya kerjaan apa nggak punya skill, kan lucu ya, nggak punya skill tapi pengen gajinya di atas UMR ya, aneh gitu. Orang yang punya skill aja kadang gajinya standar UMR kok. Nah itu dia 8 perspektif apabila minasan kerja atau kuliah di Jepang. Jadi ya ujung-ujungnya ketika 8 perspektif tadi itu jadi gitu dan minasan jadi kepribadiannya lebih baik. Misalnya minasan ya mau nggak mau harus pulang ke Indonesia karena suatu masalah, ya minasan juga ya nggak bakal terlalu pusing gitu, karena minasan ya punya skill gitu. Istilahnya anggaplah misal minasan berangkat ke Jepang gitu dengan visa Tokutegino kan 5 tahun tuh, terus selama 5 tahun minasan juga sambil belajar bahasa Jepang, akhirnya minasan punya tuh yang namanya sertifikat N1 gitu kan. Udah gitu kerjaannya minasan selama di Jepang itu di misalnya pabrik ramen gitu kan. Wah, minasan mau pulang ke Indonesia sebagai misalnya apa ya, penerjemah bagi perusahaan-perusahaan ramen yang mau buka di Indonesia atau perusahaan-perusahaan ramen punya Jepang yang ada di Indonesia, itu nggak mungkin cuma start jadi waiters gitu kan. Ya mungkin startnya doang waiters, tapi nggak lama diangkat jadi posisinya apa gitu. Pasti bagus lah karirnya dibandingin orang-orang yang start di Indonesia gitu, susah. Belum lagi politik kantornya kadang ya tahu sendirilah kalau misalnya pernah kerja di Indonesia. Jadi bukannya nakut-nakutin ya, cuman dari pengalaman sendiri dan pengalaman teman-teman, bukan sesuatu yang mudah ya. Kadang diperlukan keberuntungan juga gitu kan. Negara mana lagi coba yang ngatain anak SD itu PA, terus ngancem-ngancem mau ditabok-tabok, tiba-tiba jadi staf khusus yang ngomongnya nggak mau ambil gajinya gitu kan, tapi kan tetap saja ditransfer ke rekening Anda gitu. Yang penting ketika ditransfer ke rekening Anda kasih lihat ke masyarakat sekian gitu transfer, saya kasih sekian ke rakyat. Nah itu enak tuh, bisa nggak? Ya, jadi segini dulu deh ya unek-unek dari saya nih untuk kali ini. Unek-unek karena kok masih ada gitu yang kepikiran orang Indonesia yang kerja atau kuliah di luar negeri itu nasionalisme perlu dipertanyakan. Jelas-jelas yang korupsi di negara sendiri itu yang nasionalismenya dipertanyakan kan, gara-gara korupsi nih. Rakyat yang harusnya misalnya nerima 10.000 malah nggak nerima sama sekali, itu nggak sedikit kejadian ya. Jadi segitu dulu uploadan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jane.